Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Dinanti. Di sini saya bersama anggota kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis psikologi sastra pada tokoh utama dalam cerpen Toko Buku karya Ita Siregar. Adapun anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Dara Dinanti, lalu ada Dewinta Paramita Utari, Mudrika Rizkiyatu Salamia, Musona Tunisa, dan Abdul Gania. Yang akan kita bahas di sini adalah latar belakang penelitian, perumusan masalah, pengarang dan karyanya yang akan dibahas oleh Mudrika. Lalu kajian teori akan dibahas oleh Abdul Gania. Kemudian subjek dan objek yang berisikan sinopsis cerpen dan hasil penelitian mengenai unsur intrinsik dan unsur psikologi akan dibahas oleh Dewinta dan Musona Tunisa. Latar belakang. Menurut Deliang dan Widya Martaya, cerpen adalah berbentuk prosa yang pendek, biasanya di bawah 1000 kata, yang bertujuan untuk menghasilkan kesan kuat dan mengandung unsur-unsur drama. Oleh sebab itu, alirannya pun disebut konflik dramatik. Atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam karya sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat dan singkat, sehingga dapat dibaca tamat dalam sekali baca, sehingga cocok dibaca untuk mengisi waktu luang setelah kesibukan. Kehadiran sastra dalam kehidupan bermasyarakat tentunya membawa banyak manfaat yang bermutu dan berguna. Salah satunya yaitu bisa memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kehidupan. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pendekatan psikologi sastra. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari atau menyelidiki mengenai tingkah laku manusia sebagai perwujudan dan kejiwaannya. Hubungan antara psikologi atau kehidupan manusia dengan sastra merupakan satu pihak karya sastra yang dihasilkan dari ekspresi perasaan manusia. Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bagaimana unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Toko Buku karya Ita Siregar. Yang kedua, bagaimana unsur psikologi yang terkandung di dalam cerpen Toko Buku karya Ita Siregar. Selanjutnya adalah identitas pengarang. Ita Siregar ini merupakan pegiat literasi dan penulis kelahiran Sukabumi. Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada tahun 1993. Tahun 2008 sampai 2009, penulis ini bekerja di Amerika Erskine. Ita Siregar sebelumnya menulis untuk majalah Femina 2003 sampai 2008. Ia mendapat izin tinggal penulis dari Badan Buku Nasional KBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang merupakan sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. Karya sastra. Karya sastra adalah hasil cipta manusia yang berupa perasaan, pengalaman, pemikiran, pengetahuan, dan imajinasi pengarang yang disampaikan dengan media bahasa. Lalu cerpen atau cerita pendek, menurut Kokasi dan kawan-kawan dalam Nur Hayati, cerpen adalah cerita yang mengisahkan sepenggal kehidupan seorang tokoh secara ringkas dan bersifat fiktif. Dalam cerpen terdapat unsur intrinsik berupa tema, plot, latar, tokoh, watak, sudut pandang, majas, dan amanat. Selanjutnya adalah materi tentang psikologi sastra. Adapun pengertian psikologi menurut Tulagito menjelaskan bahwa psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psiko yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki gejala-gejala kejiwaan pada manusia. Ilmu psikologi dimanfaatkan untuk mengamati tingkah laku sesuai dengan aspek kejiwaan manusia. Kemudian psikologi dan sastra. Dalam sebuah karya sastra, manusia dijadikan sebagai objek utama dalam penulisan sastra. Karena manusia menampilkan gambaran perilaku yang bisa ditinjau dari segi kehidupannya, yaitu tingkah laku manusia merupakan salah satu gejolak kejiwaan. Sebab manusia menunjukkan emosinya dengan timbulnya gejala-gejala yang mengekspresikan pemikiran dan perasaannya. Jadi setiap orang memiliki gejala jiwa yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah hubungan antara psikologi dan sastra.
Psikologi dan sastra saling berhubungan karena sama-sama berfungsi sebagai sarana untuk mengamati keadaan jiwa manusia, baik secara imajinatif maupun secara nyata. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara psikologi dan karya sastra, yaitu pertama, mengamati psikologi pengarang, kemudian psikologi penokohan, dan ketiga, psikologi pembaca. Jadi pendekatan psikologi sastra adalah kritik sastra yang memandang karya sastra sebagai kreativitas kejiwaan. Adapun selanjutnya teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori menurut Freud tentang struktur kepribadian yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ide. Ide adalah tempat jiwa manusia yang berisi keinginan primitif, yaitu keinginan yang mendorong manusia menghendaki agar kebutuhan dan keinginannya segera dipenuhi. Kemudian kedua, ego. Ego yaitu aspek psikologis yang berhubungan baik dengan kepribadian yang muncul karena kebutuhan individu di dunia nyata. Kemudian ketiga, superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral yang ditanamkan pada diri seseorang yang dapat mengenal mana baik dan mana yang buruk, yaitu aspek sosiologi kepribadian yang dengan perwakilan dari nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat dari tafsiran hasil orang tua kepada anak-anaknya. Selanjutnya membahas mengenai subjek dan objek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu sebuah cerpen dari Surat Digital Media Kompas yang terbit pada tahun 2022. Cerpen tersebut berjudul Toko Buku karya dari Ita Siregar. Di dalam cerpen tersebut mengisahkan tokoh aku yang mempunyai impian untuk membangun toko buku kecil. Impian tersebut sudah ia inginkan selama 5 tahun lamanya. Hingga suatu ketika ia ditugaskan di daerah Sumatera Utara dan impian tersebut kembali datang. Rasa ingin membangun toko buku dengan segera kembali ia rasakan. Hingga saat ia menikah dengan seorang lelaki yang mempunyai sebuah hotel, impian tersebut dapat diwujudkan dengan segera. Adapun objek dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dan masalah psikologi tokoh yang terdapat dalam cerpen Toko Buku karya Ita Siregar. Sesuai dengan objek penelitian yang mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dan masalah psikologi tokoh dalam cerpen, berikut pembahasan mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen dengan judul Toko Buku karya dari Ita Siregar. Dalam poin pertama, unsur-unsur intrinsik terdapat sebuah tema. Tema yang digunakan dalam cerpen Toko Buku karya Ita Siregar ini menceritakan sebuah hal yang berhubungan dengan mimpi, yang dimana tokoh aku yang mempunyai mimpi untuk membangun sebuah toko buku kecil dan impian tersebut dapat diwujudkan setelah 5 tahun menunggu pasca ia menikah. Selanjutnya pada poin kedua terdapat tokoh atau penokohan yang ada dalam cerpen tersebut. Tokoh yang terkandung di dalamnya terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan, yang dimana tokoh utama ini adalah seorang tokoh aku yang mempunyai mimpi membangun toko buku. Selanjutnya mengenai tokoh tambahan terdapat resepsionis yang bertugas untuk memegang kendali kunci toko buku yang terdapat di dalam hotel. Selanjutnya ada laki-laki pemilik hotel dan toko buku sekaligus suami dari tokoh aku, yang digambarkan dengan kepribadian yang pantang menyerah dan seorang pekerja keras. Selanjutnya ada seorang pejabat yang bertugas di daerah Sumatera Utara, yang diceritakan di dalam buku sebagai orang yang akan membangun toko buku di daerah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir ada tokoh petugas hotel yang diceritakan sebagai orang yang bertugas menjaga hotel dan toko buku yang sudah dibangun oleh tokoh aku. Pada poin ketiga akan membahas mengenai alur yang terdapat di dalam cerpen yang peneliti kaji. Alur yang digunakan dalam cerpen tersebut menggunakan alur maju, sebab dalam cerpen tersebut menceritakan suatu peristiwa ke peristiwa lainnya. Mulai dari tokoh aku yang mempunyai keinginan untuk membangun toko buku, kemudian mendapat tugas di daerah Sumatera Utara, selanjutnya tertarik dengan toko buku yang terdapat di dalam hotel, hingga pada akhirnya menikah dengan pemilik hotel dan terwujudlah impiannya mempunyai toko buku. 4. Bahasa. Gaya bahasa yang terdapat pada cerpen Toko Buku karya Ita Siregar adalah gaya bahasa erotesis. Dalam cerpen tersebut terdapat pertanyaan yang diajukan oleh tokoh aku.
Tokoh aku bertanya kepada dirinya tentang mimpinya. Tokoh aku memberikan pertanyaan sebagai penekanan bahwa untuk meraih mimpi itu pasti diuji dengan waktu. Tidak semuanya akan berjalan dengan mulus. Pastinya akan ada beberapa rintangan untuk meraih mimpi tersebut. Kelima, sudut pandang. Pada cerpen toko buku karya Ita Siregar, sudut pandang yang digunakan merupakan sudut pandang pesona pertama. Aku, tokoh aku di dalam cerpen tersebut menceritakan dirinya sebagai tokoh aku. Kata aku di mana tokoh aku ini menceritakan banyak peristiwa yang telah dilaluinya. Keenam, latar. Pada cerpen toko buku karya Ita Siregar terdapat beberapa latar. Yang pertama, latar tempat, yaitu di kota kecil pemerintah kabupaten. Tokoh aku yang telah ditugaskan oleh Perpustakaan Nasional untuk melatih para petugas di daerah tersebut. Di hotel, tokoh aku yang sedang bertugas di kota kecil dan merupakan tempat tokoh aku untuk beristirahat. Kemudian di tempat toko buku, tokoh aku merasa kesal karena toko buku yang dinantikan selalu tutup. Yang kedua, latar waktu, yaitu di pagi hari. Sudah 2 hari, tokoh aku menginap di hotel sambil memperhatikan toko buku yang masih tertutup. Di sore hari, tokoh aku yang selalu berharap jika toko buku akan segera dibuka. Malam hari, tokoh aku setelah bertemu dengan seorang laki-laki tersebut di toko buku, mereka berdua sering bercerita tentang mimpinya masing-masing. Ketiga, yaitu latar sosial. Tokoh aku adalah seseorang yang bermimpi untuk mempunyai toko buku. Dalam pekerjaannya, ia ditugaskan untuk pergi ke salah satu kota di Sumatera Utara untuk meresmikan sebuah perpustakaan. Ternyata di kota tersebut belum pernah dibangun sebuah perpustakaan. 7. Amanat. Pesan moral yang dapat dipetik dalam cerpen toko buku karya Ita Siregar adalah kita harus terus bermimpi dan berusaha untuk menggapai suatu cita-cita. Tokoh aku mempunyai mimpi untuk memiliki toko buku mungil dan suatu keinginan harus diuji oleh waktu. Bab 3. Analisis dan pembahasan masalah psikologi dalam cerpen toko buku karya Ita Siregar. Aspek ID. Dalam cerpen toko buku karya Ita Siregar, dorongan ID pada tokoh aku ditandai oleh keinginannya untuk memiliki toko buku mungil. Tokoh aku ingin memiliki toko buku karena terinspirasi dari sebuah film. Kedua, aspek ego. Dalam cerpen toko buku karya Ita Siregar, respon ego yang tergambar adalah menahan ID atau keinginan untuk memiliki toko buku. Karena setiap tahun selalu ada peningkatan harga yang membuat tokoh aku untuk selalu menghemat. 3. Aspek superego. Aspek superego tokoh aku yang bisa mewujudkan aspek ID yang didorong oleh aspek ego. Sehingga tokoh aku memiliki toko buku sesuai dengan keinginannya. Namun mendapatkan toko buku tidak seperti ia pikirkan, di mana ia harus menabung selama 5 tahun untuk mendapatkannya. Tokoh aku memiliki toko buku karena menikah dengan pemilik hotel sekaligus pemilik toko buku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam cerpen toko buku karya Ita Siregar memiliki tema mengenai sebuah mimpi. Ada tokoh aku sebagai tokoh utama, lalu tokoh tambahannya yaitu resepsionis, pemilik hotel sekaligus pemilik toko buku, pejabat, dan petugas hotel. Alur yang digunakan alur maju. Adapun gaya bahasa yang digunakan adalah erotesis. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama tokoh aku. Latar tempat pada cerpen yaitu kabupaten di Sumatera Utara, hotel, dan toko buku yang terletak di dalam hotel. Lalu latar waktu yang digunakan yaitu pagi, sore, dan malam hari. Adapun latar sosial dalam cerpen menunjukkan lingkungan yang minim sekali membaca, dengan ditunjukkan belum ada perpustakaan di daerah tersebut. Amanat yang terkandung dalam cerpen mengajarkan untuk tidak mudah menyerah, untuk menggapai mimpi-mimpi yang diinginkan. Selanjutnya adalah psikologi tokoh utama dalam cerpen. Aspek ID tokoh aku sebagai tokoh utama adalah keinginan untuk memiliki toko buku. Lalu aspek egonya adalah menahan ID karena setiap tahun harga segala sesuatu selalu naik.
Dan aspek superego yang dimunculkan adalah mewujudkan aspek ID yang didorong oleh aspek ego. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 3.